Shalom, selamat pagi, kasih sukacita dan damai sejahtera Tuhan melimpah dalam hidup kita. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan topik lebih seksama lagi, mengevaluasi diri kita. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya itu seringkali mengalami kutu air gitu ya, kalau bahasa Jawanya rangen, yaitu semacam luka yang ada di sela-sela jari kaki, rasanya itu ya perih gitu. Nah, beberapa lama waktu itu begitu terus, kalau diobati dikasih salep sembuh, terus tidak lama lagi begitu. Sampai pada suatu saat ada saudara seiman, Pak, kalau mandi itu kaki disabun, kemudian jari-jari tangan kita yang dengan sabun itu dimasukkan ke sela-sela kaki, gitu ya. Ternyata saya ikuti dan sampai sekarang saya nggak punya keluhan itu lagi. Nah, itu seringkali memberikan ilustrasi, Bapak Ibu. Jadi dalam hidup ini mandi sehari 2 kali, gitu ya. Tapi seringkali yang kita bersihkan itu yang tidak lupa adalah wajah, tangan, badan, dan lain sebagainya. Nah, kaki dengan fungsi yang sangat penting, seringkali kita melupakannya untuk membersihkan sampai bersih, gitu ya. Telapak kakinya kita gosok-gosokkan sehingga bersih. Bahkan kalau diterkenal ibu-ibu itu seringkali urusan kaki ini urusan yang tidak diprioritaskan gitu ya. Jadi wajahnya kempling gitu, tetapi kakinya nggak keurus gitu ya. Karena apa? Kaki letaknya di bawah dan seringkali tidak terlihat. Tapi kita menyadari kalau di kaki itu ada sesuatu yang tidak beres, itu berpengaruh terhadap semuanya. Nah, itu memberikan ilustrasi tentang hidup ini. Ya. Kita memperhatikan hidup ini, itu seringkali karena urusan-urusannya. Ya. Ambisi kita, impian kita, apa yang kita kerjakan, tanggung jawab kita. Tapi seringkali kita tidak memperhatikan sampai detail mengenai bagaimana kita hidup, kita menjalani hidup, dan bagaimana kita mengelola diri kita di hadapan Tuhan, sehingga pada akhirnya memang proses pembaharuan itu terjadi pada seluruh aspek dalam sisi kehidupan kita. Hanya kita yang tahu di bagian mana sisi hidup kita yang masih perlu jamahan tangan Tuhan. Ya. Ada orang yang bergumul mengenai ketidakrelaannya untuk keluar dari dirinya, ya. Ada orang yang kekeh sekali terhadap harta benda, ada orang yang begitu kekeh sekali mempertahankan harga diri, nilai-nilai diri di hadapan orang, dan lain sebagainya. Itu merupakan sisi-sisi kehidupan kita di mana hanya kita sendiri yang tahu. Ada orang yang begitu mudah dikalahkan kalau ditawari dengan keinginan-keinginan daging gitu ya, makanan, ditraktir dan lain sebagainya, itu langsung ikut terus gitu ya. Itu adalah sisi kehidupan kita. Dan Allah mau itu kita sentuh. Jadi proses pembaharuan itu sebenarnya pertama dilakukan oleh Tuhan melalui firman-Nya dan jaman tangannya, seperti yang ada di Matius mengenai barang siapa pohon anggur ini berbuah maka aku akan membersihkannya. Tetapi ada tanggung jawab diri kita sendiri juga, diberikan kuasa sepenuhnya untuk kita benar-benar membuka diri, diterangi firman, dan kita diubahkan menuju keserupaan Kristus. Nah, firman Tuhan di Efesus 5 ayat 15. Ya, firman Tuhan itu berkata demikian.
Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi saya nggak tahu memang dalam firman Tuhan itu ada kata seksama dan ada kata saksama. Ya, coba dicek gitu. Di sini dikatakan kata saksama, tapi menurut saya kata seksama dan saksama itu sama. Ya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, dan janganlah seperti orang yang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya. Artinya firman Tuhan ini juga mengungkapkan satu fakta yang orang sering jalani. Orang memperhatikan hidup ini itu banyak dari sisi yang lain. Ya, tadi saya katakan karena pekerjaan, karena ego, karena keinginan, karena tanggung jawab, dan lain sebagainya. Itu menjadi fokus dalam hidup. Tetapi firman Tuhan di Efesus 5 ayat 15 ini berkata, hidupmu sendiri itu perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup. Ya. Bagaimana sisi-sisi yang paling tersembunyi pun Allah mau kita lihat itu. Ya. Kata saksama itu artinya precise, ya. Accurate, detail, teliti, menyeluruh. Ya. Itu kita perhatikan hidup kita. Kita buka diri, kita buka hati, kita buka segala sesuatu yang paling tersembunyi, pergumulan-pergumulan diri kita, ya, di hadapan Tuhan, agar firman pada akhirnya menerangi seluruh sisi kehidupan kita. Dan hanya dengan itu, ya, Roma 8 ayat 29 ini benar-benar bisa terjadi, ya. Kita diarahkan, diinginkan, ditentukan untuk serupa dengan gambaran anaknya. Satu role model gaya hidup yang terang sesungguhnya, gitu ya. Agar kamu tidak menjadi seperti orang bebal. Orang bebal itu adalah orang yang, kata bebal itu kan sebenarnya identik dengan keledai, ya. Firman Tuhan mengatakannya. Apa itu? Orang yang sering mengulangi kesalahannya, tidak pernah lepas dari jeratan yang sering kali membuat dia jatuh. Orang yang terus berputar-putar pada persoalan-persoalan itu, ya. Itu adalah ciri orang yang tidak mengalami kemajuan, orang yang tidak menuju keserupaan. Ya. Tetapi kamu menjadi orang yang arif. Artinya sesungguhnya bahwa rancangan Allah menuju keserupaan di dalam putranya itu tentu harus ada respon yang melekat pada diri kita. Kita menyediakan diri untuk mengamati, mengobservasi, mengevaluasi, melihat diri kita secara seksama, secara detail di hadapan Tuhan. Ya. Dengan kita berdiam diri, merenungkan firman Tuhan, dengan kita diam di hadapan Tuhan, kita membuka diri kita, siapa saya. Ya. Saya seringkali mengeluh di hadapan Tuhan, Tuhan dalam hal ini kok saya masih payah ini, saya belum lulus ini, saya masih banyak pergumulan yang Tuhan mesti turun tangan untuk menyelesaikannya. Dan itulah kita semuanya. Ya. Firman Tuhan pada hari ini berkata, mari jemaat Tuhan terkasih, orang-orang yang sungguh dikasih Tuhan, di mana Tuhan meletakkan rancangan yang serupa dengan gambaran anaknya bagi kita ini, adalah orang-orang yang mau membuka diri, mau mendengar suara Tuhan, mau memprioritaskan suara Roh Kudus, untuk benar-benar pada akhirnya menerangi sisi gelap kita. Tuhan membukakannya, akhirnya Tuhan memberikan kemenangan sejati untuk hidup kita berjalan menuju keserupaan di dalam gambar putranya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati